berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman." Dan keduanya mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman." Dan Daud telah mewarisi Sulaiman, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surah An-Naml ayat 15-16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Beliau mewarisi Daud dalam sisi kenabian dan kekuasaan. Akan tetapi beliau tidak mewarisi harta, karena para nabi tidak mewariskan hartanya. Sebab sepeninggal mereka, harta mereka akan menjadi sedekah bagi orang-orang di sekitar mereka, yaitu orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan. Bahkan harta para nabi tidak dikhususkan bagi kalangan keluarganya sendiri. Salah satu kehebatan dari Nabi Daud adalah kemajuan dalam strategi militernya, sehingga beliau tidak pernah kalah dalam berperang. Daud menjadi panglima yang tiada tandingannya pada masa itu. Di samping dukungan yang Allah berikan kepada Daud, juga pasukannya dan rakyatnya, di mana mereka adalah orang-orang yang bertauhid dan menyerahkan diri kepada Allah. Allah mengungkapkan kepada Daud hal-hal yang menjadikan pasukannya memiliki keistimewaan. Hal ini juga menurun kepada anaknya Sulaiman. Sulaiman yang menggantikan ayahandanya juga tak kalah hebat. Kerajaan mereka sangat maju dan kuat pada masa itu. Dan kami kuatkan kerajaannya. Quran Surah Sob ayat 20. Ketika kita membuka lembaran-lembaran sejarah kehidupan Nabi Sulaiman yang diungkap oleh Al-Quran, maka kita akan mengetahui bahwa kita berada di masa keemasan Bani Israel, yaitu masa Nabi mereka dan penguasa mereka Sulaiman, karena ambisi Nabi Sulaiman mendorongnya untuk mewujudkan kerajaan besar dan kuat pada masa itu yang tidak bisa ditandingi siapapun. Tentu Nabi Sulaiman memperoleh hal tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara hati Nabi dan Allah tidak ada penghalang, jarak, atau waktu. Tak seorang pun dari para nabi yang berdoa kepada Allah kecuali doanya pasti terkabul. Kejernihan hati ketika mencapai puncak tertentu, maka ia akan menggapai apa saja yang diinginkan di jalan Allah. Dalam doa Nabi Sulaiman, ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahilah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun sesudahku." Quran Surah Sob ayat 35. Ambisi Sulaiman untuk mendapatkan kekuasaan atau kerajaan adalah ambisi yang ada di dalam seorang nabi, dan tentu ambisi para nabi tidak berkaitan kecuali dengan kebenaran. Ambisi tersebut adalah bertujuan untuk memudahkan penyebaran dakwah di muka bumi. Sulaiman sama sekali tidak cinta dan gila kepada kekuasaan. Sikap nabi dengan kita tentu tidak sama. Nabi Sulaiman tidak menunjukkan sikap kesombongan dan semena-mena, namun beliau ingin mendapatkan kekuasaan untuk memerangi kelaliman yang menyebar di muka bumi. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak terbatas pada keadilannya di tengah-tengah manusia dan kasih sayangnya kepada mereka, namun kebijakan Sulaiman juga berlaku di kalangan burung dan binatang lainnya. Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa burung seperti Nabi Daud, bahkan Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa binatang-binatang lainnya. Kekuasaan Sulaiman dari berbagai aspek. Belum pernah ada di dunia suatu pasukan yang memiliki kekuatan seperti kekuatan kekuasaan Sulaiman. Kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari beberapa kombinasi yang sangat mengagumkan, sehingga karenanya ia tidak dapat tertandingi. Kekuatan itu terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung. Kita mengetahui bahwa jin adalah makhluk Allah dan manusia tidak mampu melihatnya atau menghadirkannya atau meminta pertolongannya, sedangkan Sulaiman telah diberi Allah kemampuan untuk menundukkan jin. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan, kenabian, dan hikmah ilmu dari Daud. Orang-orang menyebutnya Sulaiman Al-Hakim, yang artinya Sulaiman yang bijaksana. Nabi Sulaiman mampu mendengar bisikan semut yang berbicara dengan sesama mereka. Bahkan ia mampu memerintahkan semut tersebut sehingga semut itu taat kepada perintahnya. Ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan Sulaiman, maka mustahil mereka akan merasakan kemenangan. Bahkan pasukan Sulaiman juga diperkuat oleh pasukan burung. Burung di pasukan Sulaiman memerankan tugas penting, yaitu apa yang kita kenal saat ini dengan istilah badan intelijen.
kita mengetahui bahwa peranan informasi saat peperangan adalah hal yang sangat penting. Dari informasi tersebut, pasukan dapat mengetahui keadaan musuhnya. Demikianlah peranan burung pada pasukan Sulaiman. Ia terbang di tengah-tengah musuh, kemudian ia kembali kepada Sulaiman untuk menyampaikan berita tentang keadaan musuhnya. Sulaiman meninggalkan kuda sebagai alat kendaraannya. Itu disebabkan karena hal itu yang membuat Sulaiman lalai dan lupa untuk beribadah kepada Allah, maka dia menggantikannya dengan angin yang bertiup sesuai dengan perintahnya kemanapun ia pergi dan kemanapun tempat yang diinginkannya. Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah dalam semua aspek. Sebagai salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada kekasihnya, Allah berfirman, "Kemudian kami tundukkan kepada angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggung jawab. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik." Quran Surah Shad ayat 36-40. Selain menundukkan manusia dan hewan, Nabi Sulaiman juga dapat menundukkan angin, setan dari kalangan jin, serta mereka patuh padanya. Allah berfirman, "Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala." Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Quran Surah Saba ayat 12. Adapun Sulaiman, Allah telah memberinya kekuasaan untuk menundukkan setan dan mempekerjakannya, bahkan mengikatnya dengan rantai serta menghukumnya jika ia menentang perintahnya. Nabi Sulaiman yang bijaksana adalah penguasa yang tak tertandingi di muka bumi, meskipun memperoleh nikmat-nikmat yang khusus dan agung ini yang Allah berikan kepada Sulaiman. Beliau tetap menunjukkan sebagai manusia yang paling banyak berzikir kepada Tuhannya dan manusia yang paling banyak bersyukur di zamannya. Allah berfirman tentang Sulaiman, "Sulaiman sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Quran Surah Shad ayat 30. Pada suatu hari, beliau nyaris kehilangan waktu sholat. Tentu hal ini di luar kehendaknya. Pada saat itu, beliau sibuk mengurusi persoalan yang penting, yaitu menyiapkan tentara untuk perang. Saat itu bertepatan dengan waktu asar. Sulaiman masih menyiapkan kuda tentara-tentaranya. Kuda pada waktu itu menjadi senjata yang penting di tengah-tengah pasukannya. Sulaiman lewat di depan kuda dan memeriksanya. Ketika ia hampir melewati waktu sholatnya, ia pun mengingat hal tersebut, lalu ia meminta ampun kepada Allah karena ia sibuk menyiapkan pasukan untuk berjihad sehingga nyaris kehilangan waktu sholat. Sejak peristiwa itu, Sulaiman merasa tidak lagi membutuhkan kuda di tengah-tengah pasukannya. Lalu Allah menggantikannya dengan angin yang mampu membawa tentaranya kemanapun ia pergi. Allah berfirman, "Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku." Barang yang baik dimaksudkan adalah kuda. Sampai kuda itu hilang dari pandangan. "Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku." Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Quran Surah Shad ayat 30-33. Sulaiman mengetahui penyakit kuda dan ia mampu memahami bahasa kuda. Bahkan kuda itu pun menaati perintah Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, Allah memberi ujian kepada Sulaiman dengan penyakit. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat, meminta ampunan kepada Allah." Ujian akan selalu datang pada seorang hamba. Ketika hamba itu mendapat kedudukan besar, maka ujiannya pun menjadi besar.
Sakitnya Sulaiman sangat keras sehingga para dokter dari kalangan manusia dan jin pun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Obat dari berbagai tumbuhan telah diberikan, tetapi Sulaiman pun belum juga sembuh. Semakin hari penyakit Sulaiman semakin menjadi-jadi, sehingga ketika Sulaiman duduk di atas kursi ia duduk bagaikan tubuh tanpa roh, seakan-akan ia mati karena saking kerasnya penyakit yang dideritanya. Sakit yang diderita oleh Sulaiman terus berlanjut, namun Sulaiman tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah dan meminta kesembuhan kepadanya, serta beristighfar kepadanya dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Quran Surah Shad ayat 34.